adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Nah, pagi hari ini kita beribadah kembali, ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui kanal YouTube yang tersedia. Semoga adik-adik tetap bisa mengikuti ibadah dengan hikmat ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita akan memulainya dengan berdoa dulu. Kita akan berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup mata semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah berkumpul melalui YouTube di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya ibadah secara online ini boleh tetap berjalan dengan baik dan benar menurut kehendak-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan, berkati supaya kami boleh mengikutinya dengan hikmat. Tuhan Yesus pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiga 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyerahkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lebah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan di kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Surga
Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, senang ya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi ini kami boleh bangun dan kami boleh bergabung di dalam IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Berta. Kiranya Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini dan kami boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Yuk kita siapkan Alkitab kita buka kitab kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Kakak bacakan ya. Kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38 dengan judul Penyanyi-penyanyi di Rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat, ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Zuf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Zefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Wah, kelihatannya adik-adik semua merasa bahagia ya. Kakak seneng deh lihatnya. Nah adik-adik, supaya kita lebih merasa bahagia, kita lebih merasa sukacita, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi nih. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13 dengan judul lagu Kami Puji dengan Riang. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik, hari ini kita membaca cerita tentang tugas yang diberikan kepada suku Lewi untuk mengangkat tabut Allah dan memindahkannya ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan, ketika tabut Allah diangkat, diiringi dengan nyanyian puji-pujian yang diiringi dengan berbagai alat musik seperti gambus dan kecapi. Nah, adik-adik,
dari cerita Alkitab ini kita tahu bahwa ternyata dari zaman dulu puji-pujian kepada Allah dalam bentuk nyanyian itu sangat penting. Karena itu dipersiapkan dengan baik dan dinyanyikan juga dengan baik. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh asal-asalan ketika bernyanyi memuji Tuhan. Sebab itu adalah salah satu cara kita menyembah Tuhan serta bersyukur dan memuliakan namanya. Tuhan senang mendengarkan puji-pujian yang dinyanyikan dengan baik loh adik-adik. Adik-adik, nyanyian atau lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam ibadah di gereja pun dipersiapkan dengan baik. Bahkan ditulis dan diciptakan dengan sangat baik. Hari ini kakak ingin memperkenalkan adik-adik dengan salah satu seorang penulis lagu gereja. Lagu-lagu ciptaannya juga sering kita nyanyikan loh dalam ibadah. Dia adalah Fanny Crosby. Nah, adik-adik, Fanny lahir dari sebuah keluarga yang miskin. Ayahnya bernama John dan ibunya bernama Mercy Crosby. Pada usia 6 minggu, Fanny terserang penyakit flu sehingga matanya mengalami peradangan. Tentu saja, Bapak John dan Ibu Mercy segera membawa Fanny untuk berobat ke dokter pada waktu itu. Sayangnya, dokter salah memberikan obat sehingga Fanny menjadi buta. Sudah tentu orang tuanya merasa kecewa, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka miskin adik-adik. Mereka terus membesarkan Fanny dalam kondisi yang kini buta. Fanny bertumbuh dalam pengasuhan orang tuanya. Pada usia 6 bulan, Bapak John, ayah dari Fanny, meninggal dunia. Lalu Fanny kemudian diajar oleh neneknya. Neneknya menanamkan nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Protestan yang taat. Nah, adik-adik, saat Fanny bertumbuh dan mengetahui bahwa ia buta karena kesalahan pengobatan, Fanny tidak pernah marah dan dendam kepada dokter itu. Malah Fanny berkata, "Tak pernah sesaat pun selama hidup saya yang lebih dari 80 tahun terkilas kebencian padanya. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Baik dengan cara itu memberkati saya untuk pekerjaan yang masih boleh saya lakukan." Wah, mengapa Fanny masih bisa berkata demikian ya? Karena ia dibesarkan di dalam keluarga yang dimana orang tuanya adalah orang Kristen yang taat, yang membesarkan Fanny menjadi anak yang berbahagia dan percaya diri. Ia mengenakan pakaiannya sendiri, membereskan rambutnya sendiri, dan berlaku tertib tanpa celah. Fanny banyak menghabiskan waktunya dengan memanjat pohon, berkuda, dan menceritakan humor kepada teman-temannya. Adik-adik, tahu nggak siapa orang yang paling berperan dalam pertumbuhan Fanny pada masa kanak-kanak setelah ayahnya meninggal? Ya, dia adalah sang nenek. Neneknya sebagai wanita yang cerdas dan sabar, ia sering mengajak Fanny berjalan-jalan di alam terbuka, menceritakan setiap kuntum bunga dan daun-daun secara sangat rinci, dan Fanny mempelajarinya dengan sentuhan-sentuhan tangannya. Ia memperkenalkan kepada Fanny karya-karya sastra dan puisi. Dan yang terpenting, ia membacakan cerita-cerita dari Alkitab setiap hari. Adik-adik, walaupun mendapat pendidikan dengan penuh perhatian, kehausan Fanny akan pengetahuan tidak pernah terpuaskan. Ingatannya sangat luar biasa. Nah, adik-adik, pada umur 10 tahun,
Fanny dapat mengingat sebagian besar isi perjanjian baru dan 5 kitab perjanjian lama. Sayangnya, karena sekolah pada masa itu belum dilengkapi dengan perangkat untuk mengajar orang buta, ia tidak dapat memperoleh pendidikan umum. Fanny lalu berlutut bersama neneknya dan berdoa, "Tuhan yang Maha Baik, tunjukkan kepada saya bagaimana saya dapat belajar seperti anak-anak yang lain." Tak lama kemudian, ibunya menyampaikan berita menggembirakan tentang kesempatan masuk ke institut bagi orang buta di New York. Selanjutnya, Fanny bisa belajar dalam pendidikan formal bagi orang buta. Adik-adik, Fanny terus bertumbuh dan berkarya. Dengan talentanya, ia kemudian menulis banyak lagu gereja. Ada lebih dari 8.500 lagu rohani, banyak yang diantaranya masih sangat terkenal hingga sekarang. Misalnya, laguku Berbahagia dari Kidung Ceria nomor 261, lalu lagu Selamat di Tangan Yesus dari Kidung Ceria nomor 237, dan lagu Mampirlah Dengar Doaku dari Kidung Ceria nomor 296, dan seterusnya. Semua lagu tersebut merupakan bukti kecintaannya terhadap Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Fanny, mau memberikan seluruh talentanya bagi kemuliaan Tuhan? Yuk adik-adik, kita juga memakai semua talenta yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu sabda Yesus,
Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita saatnya masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layan. Tuhan Yesus berkati kami, pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari supaya kami boleh menjalankan firman dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, negara Indonesia. Tuhan, pada saat ini kami masih menjalankan pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus berkati, inilah pergumulan kami Tuhan, walaupun keadaannya sudah kembali normal, tapi masih ada kecemasan dalam hati kami. Tuhan Yesus berkati supaya COVID-19 ini boleh benar-benar berlalu dan cepat selesai. Tuhan Yesus berkati juga supaya imun kami masing-masing, setiap orang boleh bertambah kuat untuk menghadapi virus. Tuhan Yesus berkatilah juga pemerintah yang menjalankan tugas mereka Tuhan, Pak Presiden dan wakilnya, serta para menteri. Tuhan Yesus berkati supaya mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menghadapi pandemi ini. Dan juga Tuhan Yesus berkati supaya mereka boleh menjalankan tugas untuk tetap memajukan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia juga. Tuhan Yesus berkati supaya gereja-gereja yang hanya menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus tolong berkati supaya gereja-gereja ini boleh tetap menjadi tempat ibadah yang aman, yang nyaman. Dan juga Tuhan Yesus berkati supaya setiap gereja yang menyembah nama Tuhan boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan Yesus berkati terutama GPB Karis, gereja kami Tuhan. Berkati Pak Pendeta Inyoman Jepun dan juga para majelis. Tuhan Yesus berkati supaya juga mereka boleh menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati juga setiap pelkat yang ada dalam program-programnya, juga termasuk pelkat pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati supaya setiap program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik Tuhan, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati juga orang-orang tua, orang jompo, orang sakit, janda dan duda. Tuhan Yesus berkati supaya mereka juga boleh tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Juga yang sedang sakit, Tuhan Yesus berkati supaya mereka boleh kembali sembuh lagi, termasuk adik-adik mungkin ada yang sakit dan keluarga yang sakit dari kami. Tuhan Yesus berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang digunakan. Tuhan Yesus berkati supaya itu boleh menjadi alat kesembuhan bagi orang-orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini mau mendoakan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat dan pelayanan kasih di dunia ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat yang kami naikkan Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wajah
sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah boleh beribadah dan kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah boleh mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan telah memberikan talenta yang amat baik kepada kami masing-masing. Dan juga ya Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa seharusnya kami menggunakan seluruh talenta yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah mengajari kami hal tersebut pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan menutup ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah kami. Kami juga ingin berdoa untuk kegiatan dan aktivitas yang akan kami jalankan di minggu yang berjalan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati aktivitas kami, baik adik-adik yang bersekolah ataupun akan menjalankan ujian. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, dan juga Tuhan Yesus mau sertai papa dan mama ya Tuhan yang mungkin bekerja di luar sana ataupun menjaga kami di dalam rumah. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu lingkupi keluarga kami, jagalah kesehatan kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur.